Subhanahu wa taala. Karena atas berkah dan rahmat jualah kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kekuatan, sehingga di subuh yang cerah ini kita masih dipertemukan di Masjid Al-Munawwarah yang cantik ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi kita ikuti kajian subuh atau tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Marsafan LC-MA. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam, pemimpin yang tidak akan tergantikan sampai yaumil akhir nanti, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Al-Ustadz Haji Marsafan LC-MA, Imam Masjid Al-Munawwarah beserta Ketua DKM Al-Munawwarah dan seluruh jajarannya, Ketua dan pengurus PSN yang juga hadir, yang telah hadir di sini, beserta jemaah dari semua jemaah dari Masjid Al-Munawwarah, baik jemaah laki-laki maupun ibu-ibunya, juga jemaah dari PSN yang telah hadir bersama-sama kita di sini. Perlu kami perkenalkan diri, kami ini dari PSN atau Pejuang Subuh Nongsa. Adapun ini didirikan udah hampir 7 tahun, jalan 7 tahun ini, nanti Februari kami mungkin ulang tahun. Ini adalah sedikit dakwah dari kami yang kami dirikan, tujuannya untuk dakwah, yaitu setiap hari Ahad kami safari dari masjid ke masjid, dan ini kami masuk di sini udah yang ke-381. Kalau nggak salah sebelum Covid kami pernah kesini juga, udah agak lama, jadi pengen kesini lagi. Akhirnya alhamdulillah baru ini yang bisa kemarin setelah ketemu Ustadz Mujid sama Ustadz Wahab, ayolah PSN masuk lagi ke Al-Munawwarah. Jadi dari kita juga sudah keliling lah, bisa dikatakan hampir sebagian besar Batam kita sudah sampai, di pulau-pulau juga, Pulau Kasu, Pulau Terong, Penyengat, bahkan kita ke Bintan, di Penyengat di Bintan, juga pernah juga ke Johor Malaysia. Kita pernah ke Johor Malaysia. Insya Allah bulan April dapat undangan ke Singapura. Doakanlah kami biar dakwah ini bisa tetap berjalan. Kita cuma memberikan motivasi saja kepada, karena sholat subuh ini sholat yang dikatakan sangat agak susah. Jadi kita memberikan motivasi di masjid-masjid yang kita singgahi. Karena kita lihat juga di Batam, di mana jemaah atau masjid juga ada yang separuh baru dibangun, ada yang jemaah juga, ada yang masjid seperti di Al-Munawwarah ini sudah ramai, tapi ada yang masjid yang besar. Kami pernah nyampe, itu yang ajan, yang qomat sama yang makmum dia juga, cuma 1 orang. Padahal di perumahan yang besar perumahannya dengan bahkan ada masjid yang kami pernah nyampe sampai di sana, padahal kita sudah berhubungan ya kan, seperti di sini juga berhubungan bahwa kami akan nyampe dengan semua ininya. Ternyata sampai situ nggak ada juga, yang ajan juga nggak ada. Akhirnya kami sendiri yang ajan, kami juga yang jadi jemaah di sana. Ya kan, makanya karena susahnya itu ya kita mudah-mudahan lah, apalagi di pulau-pulau ya, yang ini sekali. Ya itu saja mungkin nih dari kami. Mungkin sedikit kami minta sambutan dari pengurus Al-Munawwarah. Apa tadi dibilang lanjut aja biar waktu nggak terpotong. Gitu aja Pak Ustadz, langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والsyukur lillah. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan-kejahatan diri kita dan keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun juga yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa menolongnya untuk memberikan dia petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah termasuk orang-orang yang rugi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanyalah Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan tidak ada nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk seluruh umat manusia karena kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah. ثم قال أيضا في آية أخرى, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lainnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebagaimana yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi. Nikmat yang mana lagi yang kalian berdua dustakan? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisih syarif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, nikmatani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Thumma qala aidan fi haditsin akhar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis lainnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Senantiasalah takut kepada Allah, senantiasalah bertakwa kepada Allah di mana saja Anda berada. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menutupi dan menghapus dari kesalahan-kesalahan perbuatan burukmu, dan pergaulilah manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, para ayahanda, para ibunda, para alim ulama, para asatiz wal asatidah, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Munawwarah, dan Pak Imam serta Pak Bilal serta seluruh pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah Anggrek Sari, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta
para ikhwan, kawan-kawan dari pejuang subuh Nongsa, lumayan ada beberapa, lebih 20 orang hadir. Sudah yang ke-381, luar biasa, tak terasa Pak. Ustaz Abdul Wahab, doakan kami tetap istiqomah, keliling terus hampir 7 tahun, tak berhenti, berhentinya COVID. Ya. Tetap terus setiap hari Ahad, subuh Ahad, keliling ke masjid-masjid, sebagaimana disampaikan MC tadi, Pak Habib Ben. Kami sudah pernah sampai ke Mersing, Johor, dan rencana mau ke Singapura, karena perizinan sana susah, Ustaz. Harus ada tauliah. Kalau di Johor itu Ustaz Abdul Somad aja tak bisa ceramah di sana, apalagi kita. Semua perizinan dari Sultan. Sekarang Sultan jadi Agung, ya, yang di Pertuan Agung Malaysia. Semua harus lewat Sultan. Tapi alhamdulillah waktu di Johor, ya disiasati sedikit waktu itu, disuruh sambutan, tapi sambutannya sampai syuruk. Jadi alhamdulillah bisa juga sambil nasihat menasihati saudara-saudara kita di Mersing, Johor. Alhamdulillah, pejuang subuh Nongsa berkeliling terus mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk bangun sholat subuh berjamaah. Sholat subuh ini seperti yang disampaikan tadi, sholat yang paling susah. Inna athqala sholatin lil munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling susah bagi orang-orang munafik, khususnya dalam tanda kutip. Bagi kita yang sudah istiqamah dengan sholat subuh, insyaAllah Allah jauhkan kita dari kemunafikan, insyaAllah. Amin. Nah, karena orang munafik itu susah, udah penat kerja seharian, tak mau pergi sholat isya ke masjid, capek, tidur aja lah, istirahat di rumah. Walaupun rumah samping masjid, corongnya menghadap ke masjid pula, menghadap ke rumahnya, tetap di rumah. Nah, ini hati-hati kalau ada terbersit di hati kita seperti itu, dengar azan, capek saya. Nah, ini naudzubillah. Ini ada tanda-tanda kemunafikan di dalam diri kita. Nah, tapi kalau kita rajin sholat isya, sama rajin sholat subuh juga. Sholat subuh itu orang sedang tidur, orang sedang terlelap, mau memaksakan diri bangun pula, susah. Ya, maka kata Nabi, ya, ketika Nabi mengeluarkan hadis ini, para sahabat itu sambil nengok-nengok semuanya. Setiap sholat isya sama sholat subuh semua lihat kiri kanan. Takut-takut ada kawannya termasuk yang munafik. Naudzubillah. Nah, kita istiqamah dengan ini sampai akhir hayat kita. Sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah di masjid, insyaAllah Allah jauhkan kita dari kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu tidak tahu. Ya'lamhuma, kalau mereka mengetahui fadilah, keutamaan dari dua sholat isya dan sholat subuh ini, la atau huma habwan, kata Nabi. Mereka sekalipun merangkak dari rumah mereka datang. Karena memang tak dikasih tahu siapa yang sholat isya dan sholat subuh di masjid dikasih 1 miliar rupiah. Itu dari ujung kota, ujung kampung pun datang, gitu ya. Ya, karena mengejar itu. Tapi karena fadilahnya itu, Rasulullah hanya memberitahu man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang melakukan sholat di 2 waktu dingin masuk surga. Nah, masuk surga itu omongan saja katanya. Nah, itu bagi orang-orang munafik. Tapi redaksional Nabi SAW mengatakan man shallal bardain itu pasti. Kenapa? Karena Nabi menggunakan kata kerja lampau, fi'il madhi. Nabi menggunakan past tense dalam bahasa Inggris.
kata kerja lampau. Man shalla. Kalau fi'il mudhari yusalli. Kalau saya usalli. Kalau sudah melakukan salat, shalla. Siapa yang sudah melakukan salat? Al-bardain ini di dua waktu yang dingin, waktu salat asar sama waktu salat subuh. Asar itu ketika angin menghembus, kalau kita pergi ke masjid jalan, apalagi bapak pakai sarung, itu dingin. Apalagi dulu kami waktu di Timur Tengah, itu musim dingin, bisa sampai 5 derajat, 7 derajat, 5 derajat, tapi tak sampai di bawah 0. Itu dingin sekali kalau asar, apalagi angin kencang, ya, menusuk ke tulang. Makanya disebut salat bard, salat di waktu yang dingin. Al-bardain, 2 waktu yang dingin, salat asar dan salat subuh. Subuh apalagi, subuh itu dari malam mau ke siang, lebih dingin lagi. Dakhalal jannah, kata Nabi. Nabi menggunakan lagi bukan fi'il mudhari, bukan akan masuk surga, tapi Nabi menggunakan lagi kata kerja lampau, past tense. Dakhala artinya sudah masuk, sudah masuk surga. Siapa yang sudah melakukan sholat di 2 waktu yang dingin, dia sudah masuk surga. Allah. Artinya apa? Artinya menandakan kepastian, pasti, mentakkidkan lagi, pasti orang yang melakukan sholat asar sama sholat subuh, pasti dia masuk surga. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah penting. Istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Istiqomah itu kita konsisten dengan apa yang kita lakukan sampai akhir hayat kita. Ya. Kalau kita berhenti di tengah jalan, itu hilang istiqomahnya. Harus sampai berhenti. Istiqomah itu lebih mulia, lebih utama daripada karamah. Ya. Karamah itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bahasa kita Melayu bilang keramat, kata bahasa orang Indonesia bilang keramat. Itu keramat. Biasanya diberikan kepada para ulama-ulama, orang-orang saleh. Kalau Nabi diberikan mukjizat, tapi kalau ulama diberikan karamah. Saya pernah sekolah dulu di Kedah, Malaysia, tahun 95-96. Di ujung Malaysia, udah dekat Thailand, perbatasan. Ya. Di Guar Cempedak. Di situ tuan gurunya luar biasa. Waktu saya ke sana itu usianya ada 90. Hampir 90, 89 kalau tidak salah saya waktu itu. Namanya Tuan Guru Haji Yahya. Panggil orang Pak Ya. Jadi saya sekolah di Pondok Pak Ya. Karomahnya itu orang yang melihat gitu. Jadi dia naik mobil, dia bawa mobil sendiri, udah tua ini 89 itu masih bawa mobil. Ya, bawa mobil ngantuk. Itu masuk ke dalam got. Dari jauh orang nampak mau membantu. Dia turun santai, diangkat sendiri mobilnya, dia pindahin ke aspal lagi, dia jalan lagi. Kaget orang semuanya, luar biasa. Ini namanya karomah. Ya. Tapi karomah itu bukan untuk ditunjuk-tunjuk sama orang-orang ramai, tidak. Tapi ada emergensi, darurat. Ada yang pernah melihat, ini Ustadz nih kok bisa jalan di atas air, itu. Tapi dia tidak memperlihatkan ke orang, karena ini disebut karomah, sama seperti mukjizat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah itu lebih afdal daripada karomah. Kenapa? Karena orang yang istiqamah itu nanti dia akan dapat karomah. Kalau orang yang istiqamah terus sampai akhir hayatnya, dalam keistiqomahannya itu nanti dia pasti akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya tertarik tadi, Bapak Ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibaca oleh Pak Imam tadi.
Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, ada berapa kali itu diulang-ulang. Kalau orang tak hafal itu, yang tak tahu ayat itu nanti dia bilang, ini Ustaz ini salah nih, kenapa itu aja tak hafal nih Ustaz nih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada 31 kali diulang di dalam surah itu. Kenapa Allah mengulang-ulangnya terus? Nah, saya tertarik untuk membahas itu, tapi tadinya ada tema yang ingin saya sampaikan, tapi ketika sholat tadi itu Pak Imam baca itu tertarik membahas ini. Ya. Banyak nikmat kita hidup di dunia ini, banyak nikmat yang telah Allah berikan, tapi kita lupa diri. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, seandainya engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mulai dari kita lahir sampai sekarang, la tuhsuha, tidak akan sanggup engkau menghitungnya. Artinya saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, tak sanggup kita mau menghitung itu. Ya. Nah, jangan sampai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu menyebabkan kita terpuruk. Kan Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan kata qad, kemudian setelah itu ada kata kerja lampau. Nah, kata kerja lampau juga ini. Laqad khalaqna itu telah kami ciptakan, ataupun laqad kana lakum fi rasulillah. Itu kalau sudah ada qad, kemudian setelahnya ada kata kerja lampau, maka artinya sungguh-sungguh. Sungguh telah ada di dalam diri baginda Rasulullah uswatun hasanah. Itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sempurnanya makhluk. Yang paling baik, the best creation. Ciptaan yang paling baik itu manusia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, termasuk malaikat. Iya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam ini. Manusia ini memang Allah muliakan, ya, kita ini. Tetapi kita lupa diri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Walaupun Allah ciptakan kita ini dalam bentuk sebaik-baik ciptaan, tapi Allah Subhanahu wa taala bilang juga, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu makhluk yang paling hina. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak bisa bersyukur. Dia takabur, sombong dengan ciptaan Allah yang terbaik ini. Sehingga hidupnya menjadi tersesat. Ya. Na'udzubillah. Kata para ulama, jangan biarkan keterpurukan tumbuh subur di dalam diri kita. Ada nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, tapi ternyata kita lupa. Ya. Bahkan Allah sudah tegaskan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh lagi. Laqad dzara'na. Ada dzara'na tadi itu fi'il madhi, kata kerja lampau. Sungguh yang
telah kami penuhi neraka jahanam itu terdiri dari jin dan manusia. Jadi yang masuk ke dalam neraka itu jin sama manusia, bukan hanya manusia saja. Nah, konteks ayat tadi fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kenapa rabbikuma? Tuhan kalian berdua itu untuk jin dan manusia. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi jin juga. Ya. Nah, yang menuhi neraka jahanam itu nanti itu terdiri dari jin dan manusia. Yang bagaimana mereka punya hati. Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Tapi hati mereka tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Hatinya selalu hasad, dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, SMS. Itu bahaya kalau punya hati seperti itu. La yafqahuna biha walahum a'yun, punya mata tapi tak pernah memanfaatkan pandangannya. La yubsiruna biha, punya telinga, lahum adhanun la yasma'una biha, tak pernah memanfaatkan pendengarannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang kata Allah. Nauzubillah, seperti binatang ternak. Ya, balhum adal. Tetapi bukan hanya seperti binatang, mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Binatang memang Allah ciptakan tidak seindah, tidak sebaik ciptaan seperti Allah ciptakan manusia ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini. Ya. Mau dibandingkan dengan binatang kita jauh sekali. Ya, monyet itu dikasih kacamata bagaimanapun yang paling mahal di dunia tak ganteng dia, ya kan? Nah, tetap kalah dengan manusia. Ya, itulah Allah ciptakan manusia. Tapi kalau dia tak manfaatkan hatinya, tak manfaatkan matanya, telinganya, dia akan menjadi manusia yang lebih sesat daripada binatang. Nauzubillah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa? Karena manusia itu kalau dia mati masih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya. Saya tak jadi Pak RT Pak Ustaz, tak jadi Pak RW, apalagi lurah, apalagi camat, apalagi wali kota, apalagi wali kota, apalagi presiden. Ya. Tapi kullukum ra'in, setiap kita ini memimpin diri kita sendiri minimal. Paling rendah memimpin diri, memimpin keluarga. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap yang kita pimpin itu termasuk diri kita ini mau dibawa kemana. Ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Buya Yahya. Buya Yahya itu bilang, setiap malam kalau kita bangun, jangan lupa salat istikharah. Salat istikharah itu kan menentukan pilihan. Ya. Jangan lupa salat istikharah. Ya, banyak orang bilang, saya kan tidak mau menentukan pilihan, Ustaz. Artinya biasanya kalau mau salat istikharah ini anak-anak muda yang mau nikah ini biasanya. Ataupun bapak-bapak mau nikah lagi. Gitu. Ya Bu, kalau udah bicara bab nikah ini bahaya nih. Nanti bubar ibu-ibu di belakang. Saya selalu bilang begini Ustaz, Ustaz Wahab, kalau masalah poligami ini, ikutlah Nabi. Saya selalu bilang begitu. Nabi SAW itu menikah lagi dengan istri keduanya setelah istri pertama meninggal. Setelah istri pertama meninggal, setelah Khadijah meninggal baru. Jadi ibu jangan takut Bu. Poligami itu bukan sunnah hukumnya, hukumnya mubah, boleh. Ya, bukan sunnah. Ya, sunnahnya Nabi SAW itu setelah
setelah istri pertamanya meninggal. Baru Nabi menikah dengan janda, kedua janda, janda-janda semua. Gadisnya cuma satu, Aisyah. Jangan takut ibu-ibu. Ya. Tapi kalau bapak-bapaknya masih tetap mau juga, yang penting adil. Itu yang tak bisa. Istri-istrinya Nabi saja cemburu, apalagi istri kita. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Ini jadi bicara poligami pula nih. Wa thulatha wa ruba. Memang Allah suruh nikah pertama itu 2 dulu. 3, 4. Tapi tak berhenti di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau takut tak bisa berbuat adil, 1 aja cukup. Udah, case close. Tak boleh panjang-panjang. Masalah poligami. Oke. Apa pula cerita poligami tadi, sampai di mana kita? Balik lagi ya. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala matikan kita, nanti di dalam kubur saja Allah minta pertanggungjawaban sudah. Allah kirim 2 malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Fa idza jaa al-malakanil muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yubzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jal wa idza sa'alaka man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ma qiblatuka ma imamuka man ikhwanuka. Ada 6 pertanyaan nih kata Imam Syafi'i yang disepakati. Imam-imam yang lain ada juga yang sepakat 3. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ini pasti ditanya oleh malaikat. Tapi kalau binatang tadi kira-kira ditanya tidak? Kita punya binatang peliharaan mati. Ya, mati, ya kita udah lama pelihara kucing nih. Anak kita pasti nangis tuh biasanya. Udah lama. Kucingnya, kucing mahal pula itu. Kucing Anggora. Kucing Persia, kucing apa lagi itu yang mahal-mahal, bisa sampai puluhan juta kucingnya, ya. Mati pula. Saya punya kucing kemarin, bapak ibu, anak saya menangis, padahal anak saya tak di situ, ya, dia dengar saja menangis. Dia kuliah di Kuala Lumpur, dia dengar kucingnya mati, nangis dia seharian, karena dia yang pelihara dulu. Kita kebumikanlah dia. Kita muliakan dia sedikit karena bersama-sama kita dulu di rumah, ya, kita hormati dia, ya. Tapi kira-kira setelah dikebumikan itu kucing itu ditanya tidak sama malaikat Munkar dan Nakir? Tidak. Hei kucing, siapa Tuhanmu? Hei kucing, siapa nabimu? Tidak. Tapi kalau manusia, kita semua, Allah tidak tinggal diam. Apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini? Mulai dari A sampai ke Z ditanya. Yang paling minimal 6 pertanyaan itu. Itu baru dikubur, belum nanti dibangkitkan dari alam kubur, kita dikumpulkan semua di padang mahsyar, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting, usia kita sudah di atas 40, sampai kita meninggal dunia, perbetulkanlah solat kita. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali dihisab nanti, diaudit sama Allah, itu solat. Solat kita tak betul, selesai. Tapi belum selesai. Allah perintahkan malaikat yang mengaudit solat kita itu, dia perintahkan, coba lihat solat-solat sunnatnya. Ternyata si fulan dia rajin sholat duha, Allah tak pernah tinggal sampai akhir hayatnya. Maka sholat duhanya ini akan menambal bolong-bolongnya sholat fardunya. Ternyata dia sholat qobliyah, ba'diyah. Tapi sholat fardunya bolong, macam mana mau sholat qobliyah, ba'diyah? Sholat sunnah yang lain. Dia sering bangun sholat malam. Maka sholat malamnya itu akan menampal dari bolong-bolongnya sholat fardunya. Maka perbetulkanlah sholat. Saya punya kawan Habib di Razali di Singapura. Udah lama tak jumpa dulu. Saya jumpa di
Batam. Dia punya apartemen juga di sini. Udah lama tak jumpa. Dia bilang, sekarang saya sibuk katanya. Sibuk ada apa, Beb? Saya sibuk di Johor, Ustaz. Saya bikin pesantren katanya, pondok. Saya bilang, bagus pesantren. Tapi antum udah usia lanjut nih, susah dong ngurus pesantren. Dia bilang, iya ada tim katanya. Tapi pesantrennya khusus, pesantren orang tua. Nah luar biasa, pesantren orang tua. Pesantren biasanya untuk anak-anak, kita masukkan anak kita ke pesantren. Saya 6 tahun saya di pesantren. Nah, 7 bahkan di Kedah itu tambah lagi di pesantren. Nah, kata beliau, kita bikin pesantren orang tua untuk mempersiapkan orang tua itu ketika meninggal biar dia husnul khatimah. Luar biasa. Jadi apa yang diajarkan? Dia bilang yang pertama akidah harus betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua sholat. Ada lagi? Tak ada, itu aja, 2 aja itu katanya. Luar biasa. Sholat dibetulkan dari A ke Z juga. Kenapa? Karena memang yang pertama sekali dihisap nanti itu sholat. Maka jangan sampai sholat kita. Masih banyak Bu, Pak, orang-orang Islam ini yang tak tahu rukun sholat. Masih banyak. Masih banyak orang Islam ini yang Al-Fatihahnya ya, masih belum betul. Masih banyak orang-orang Islam ini yang tak tahu bacaan-bacaan sholat itu. Saya udah tua Ustaz, tak bisa lagi menghafal. Nah itu memang jawaban betul. Udah tua Ustaz, tak bisa lagi menghafal. Ibu, Pak pernah lihat di apa namanya? Di TikTok, di YouTube, Facebook itu pernah beredar usia 80 tahun baru dia menghafal 30 juz. 80 tahun? Ibu-ibu usianya 80 tahun baru dia bisa menghafal 30 juz. Masya Allah. Macam mana dia menghafal itu? Kita mau menghafal doa-doa harian aja susah gitu ya. Nah, saya selalu bilang kalau doa-doa harian itu tak bisa hafal, baca bismillah kalau yang baik-baik, kalau yang buruk-buruk baca auzubillah, itu saja. Masuk WC tak tahu doanya, baca auzubillah minasyaitonirrajim. Dah. Masuk ke rumah baca bismillah, assalamualaikum. Makan bismillah. Karena susah baca. Masuk baju baca bismillah. Pakai sendal baca bismillah. Ya. Karena sesuatu yang baik itu kalau tidak dimulai dengan bismillah, bahwa aqta, di riwayat lain bahwa abtar, terputus dia, tak ada berkah. Apapun yang kita lakukan yang baik-baik, tak baca bismillah, terputus. Kullu syai'in la yubda bi bismillah bahwa aqta, bahwa abtar. Jadi dapat berkah itu dengan bismillah. Ya, semuanya apa yang kita lakukan itu semua Allah yang menggerakkan. Ya, maka dengan menyebut nama Allah kita puji Allah Subhanahu wa taala, berkah hidup ini, Bu. Ya. Tapi kalau tak bisa juga, tak bisa baca bismillah sama auzubillah, kata Pak Uti bilang mati sajalah. Masa tak bisa baca bismillah sama auzubillah. Nah, tapi kalau Al-Quran saja bisa, usia 80 tahun kok bisa dia menghafal 30 juz itu. Maka baca Al-Fatihah minimal setiap muslim wajib. Karena setiap hari 17 kali dia baca minimal Al-Fatihah itu. 17 kali dia baca. Kalau salah, Bu, Pak, salah membaca Al-Quran, Al-Quran ini bukan bahasa kita. Al-Quran ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah menyebut huruf, salah arti. Salah harakat, yang seharusnya fathah jadi dhammah. Yang seharusnya dhammah jadi fathah, jadi kasrah. Nah, itu salah arti. Kenapa? Karena fathah, dhammah, kasrah itu bisa merubah arti. Ya. Seharusnya dia U, ya, dhammah, kita rubah jadi A. Yang U ini fa'il biasanya. Dia
Apalagi kalau dinisbahkan kepada Allah. Allah yang melakukan. Ya, seharusnya subjek dirubah jadi objek. Kan berubah artinya. Makanya berdosa. Tapi saya belum bisa Ustaz, belajar. Ya. Kata Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil birarah. Orang yang mahir baca Al-Quran itu nanti ketika dibangkitkan dari dalam kubur, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, itu sama malaikat-malaikat yang mulia, luar biasa, sama malaikat yang bacanya sudah lancar. Tetapi yang terbata-bata, walladzi yatata'ta', kata Nabi, orang yang terbata-bata baca Al-Quran itu dapat pahala juga. Lahu ajran, 2 pahala dia dapat. 1 pahala dia karena ingin belajar, sedang belajar dia baca walaupun salah, karena dia sedang belajar, makanya niat belajar membaca Al-Quran itu. Jangan sudah mulai agak lancar sombong, tapi masih salah makharijul hurufnya salah, ya. Masih niat belajar sampai tua, sampai kita meninggal pun tak apa, niat belajar. Kenapa? Karena kalau salah orang belajar itu dapat pahala juga 1. Kemudian yang kedua, pahala yang dia dapatkan dari dia baca. Karena Al-Quran itu pahalanya bukannya per kata, tapi per huruf. La aqulu alif lam mim harpun. Aku tak pernah mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf. Alifun harpun, lamun harpun, mimun harpun. Sudah suruh belum Ustaz? Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif al-hasanatu bi asyri amthaliha. Membaca Al-Quran itu dapat 1 kebaikan 1 hurufnya, tapi Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Luar biasa. Itulah yang dia dapatkan pahala itu. Karena per huruf, walaupun dia terbata-bata. Makanya perbetulkan baca Al-Fatihah. Ustadz Abdul Wahab ada di sini fasih, ya, Pak Imam kita, Bapak, Ibu-ibu yang merasa bacaan Al-Qur'annya masih kurang, belajar tahsin sama Ustadz Abdul Wahab, tahsin sama ustadz-ustadz yang ada di sini, ya, belajar tahsin itu membetulkan, ya, sudah mulai agak lancar tapi masih belum betul nih makhrajnya. Ha sama beda, Bu. Jadi harus membetulkan. Paling utama yang dibetulkan Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah kita salah. Ya. Kenapa? Rukun solat. Kalau salah Al-Fatihah berarti solatnya tidak sah. Na'udzubillah. Kalau solat tidak sah setiap hari 17 kali dia baca, salah terus Al-Fatihahnya, tak sah terus solatnya. Na'udzubillah. Betulkan. Tapi jangan lupa niat belajar. Niat belajar sambil sholat belajar, insya Allah Allah terima. Orang yang sedang bertobat itu, yang sedang belajar itu, ya, itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia lakukan. Ya, pernah mendengar orang yang bertobat setelah membunuh 99 orang. Ini luar biasa itu. Karena dia diterima taubatnya lah, ya. Karena dia mau bertobat, Allah terima taubatnya, dimasukkan ke dalam surga. Sudah 100 kali dia bunuh. Bayangkan, 99 orang dia bunuh. Dia tanya, ada tidak kesempatan aku bertobat? Kata orang-orang di sekitarnya, tanya sama rahib itu, pendeta ada di situ. Tanya sama pendeta, kata pendetanya, kata rahibnya, kau sudah 99 kali membunuh orang, mana mungkin Allah terima kau punya taubat? Masuk neraka jalan kau. Dibunuhnya lagi pendeta itu. Genaplah 100 dibunuhnya. Tanya lagi sama orang-orang, masih tidak ada kesempatan aku bertobat? Ada, kata orang-orang. Pergi sana, di sana ada ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah. Pergi dia ke sana. Bertanya, ada tidak kesempatan aku bertobat? Sudah 100 kali aku bunuh orang.
Kata ahli ibadah itu ada, tapi kau harus hijrah. Nah, pergi dia, hijrah ke sana tuh tempat, di situ ada kampung orang ahli ibadah semua di sana. Jadi lingkungan itu menentukan, bi'ah kita, lingkungan itu menentukan. Kata Nabi SAW, kita ini tergantung ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung kepada agama kawannya. Artinya orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau milih rumah, alhamdulillah nih perumahan kita udah bagus di sini. Yang pertama kita kalau kita mau memilih rumah, kata Nabi, al-jar qoblad dar. Tetangga dulu dilihat, baru pindah rumah di situ, bikin rumah di situ. Bukan cari tempat yang bagus ini. Wah, ini dekat dengan kota, dekat dengan mall. Tidak. Tapi tetangganya dulu. Kenapa? Karena tetangga itu yang akan membentuk diri kita, membentuk keluarga kita. Anak-anak kita kawan sama siapa? Kalau mohon maaf, rumah yang kita tinggal di situ sekelilingnya perampok semua. Berarti kita tinggal sama anak-anak perampok. Anak-anak kita tinggal sama anak-anak perampok. Na'udzubillah. Al-jar qoblad dar. Tetangga sebelum rumah. Al-mar'u ala dini khalilihi. Nah, maka dia hijrah ke sana, tapi di pertengahan jalan meninggal dia. Meninggal. Nah, turun malaikat, 2 malaikat Allah utus. 2 malaikat yang Allah utus itu saja berantem dia. Ya, berantem. Kata malaikat yang satu, sudahlah, tak usah bising-bising, masukkan aja neraka nih. Nah, dia sudah 100 orang yang dibunuh. Tapi kata malaikat yang satu, tunggu dulu. Ini kan dia mau bertobat tadi. Ya, jangan main masuk neraka. Ya, Allah pasti akan terima taubatnya. Sambil berantem gitu, turun lagi 1 malaikat. Perintah dari Allah suruh hitung mana jarak yang paling dekat. Kalau jaraknya dekat ke tempat yang dia pertama berangkat, maka masukkan neraka. Tapi kalau jaraknya sudah dekat dengan tempat tujuannya, di kampung yang ahli ibadah tadi itu, maka masukkan dia ke surga. Ternyata dihitung sama malaikat lebih dekat sejengkal saja. Ya, lebih dekat selangkah, selangkah dekat daerah yang dituju, maka dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. 100 orang yang dibunuh karena dia mau bertobat, diterima Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Ya. Maka masuk surga. Jadi jangan lupa, tua-tua kita ini tak ada kesempatan lagi, Ustaz. Tidak, tetap sampai akhir hayat. Talabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai meninggal pun masih menuntut ilmu. Kenapa? Karena masih hidup. Ya. Dari buayan baru lahir sampai meninggal, kita masih hidup, ruh kita masih hidup, jasad kita saja mati. Masih menuntut ilmu lagi di dalam kubur, di alam barzah. Allahu Akbar. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai anggota tubuh kita tadi, balik lagi, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai mata, mulut, telinga, tangan, kaki, hati itu tak bisa kita jaga. Karena yang menggerakkan itu Allah, tapi ada usaha dari diri kita, ya kan? Nah, usaha dari diri kita itulah yang kita jaga. Bagaimana caranya? Supaya kita istiqamah dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Manusia Allah ciptakan otak, ada akal nih. Ini yang Allah muliakan daripada binatang, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Akal sama hati. Inna sam'a wal basara wal fuad. Fuad itu jiwa yang punya akal dan hati. Akal dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu termasuk hati dan akal kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jaga akal kita. Utamakan akal dan hati ketimbang ada satu lagi apa? Nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Ramadan, Ustaz, pertanyaan selalu nih datang setiap bulan suci Ramadan. Ustaz, katanya di bulan suci Ramadan
Itu setan, suffidatus syayatin. Setan itu dibelenggu. Ya, diborgol dia, diikat. Tapi kenapa masih banyak yang bermaksiat, Ustaz? Nah, ini pertanyaan selalu. Sekarang yang bermaksiat itu manusia itu, apa memang setiap dia bermaksiat itu digoda oleh setan terus? Nah, itu pertanyaan lagi. Tidak. Nah, kenapa? Karena ada nafsu syahwat. Dia mengutamakan nafsu ketimbang akal dan hatinya tadi. Nah, maka dia melakukan kemungkaran, dia melakukan maksiat. Bukan hanya karena godaan setan, ditambah lagi setan ada di situ, selesai. Nah, tapi udah masuk jam 6. Ya? Ya. Nah, maka terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hiasi kita, ya. Kita ini makhluk yang sempurna tadi, ada akal dan ada hati serta nafsu syahwat. Nah, jangan sampai kita selalu mengutamakan nafsu syahwat kita. Kita akan sama dengan binatang, bahkan lebih sesat. Tapi kalau kita utamakan akal dan hati kita, maka kita akan sama dengan malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Nah, insya Allah istiqamahlah dengan itu. Ya, kalau mengikutkan nafsu ini, fa innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, karena nafsu akan selalu membawa kita kepada keburukan. Nah, insya Allah Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Perbetulkanlah sholat kita, insya Allah ketika Allah bangkitkan dari kubur kita, dihisab, diaudit, kita punya sholat kita sudah betul, sudah baik, tanpa ada melihat lagi amal-amalan yang lain, itu sudah disempurnakan sama Allah, masuk surga bighairi hisab. Luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, anak cucu kita. Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Bagi orang tua kita yang sudah mendahului kita doakan semoga Allah lapangkan kubur mereka. Istri, anak, cucu, semuanya yang sudah mendahului kita, Allah lapangkan kubur mereka semua. Allah tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baik insyaallah. Bagi saudara-saudara kita yang sedang dianiaya, sedang dizalimi, kita doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesabaran, ketabahan. Bagi mereka saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan jadikanlah ini sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan dhakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru, wa lakal mulku, wa lakal fadlu, wa lakal thana'u wal hasan, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Aceh wa fi Sumatera Utara wa fi Sumatera Barat wa fi kulli makan.
اللهم انصر إخواننا من المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا معزرا مبينا. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم لا تجعلنا في غفلة، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن منا ومن أهلنا ومن هذه الجماعة، جماعة مسجد المنورة Anggrek Sari, ومن هذه القرية ومن هذه الجزيرة باتم ومن محافظتنا Kepulauan Riau ومن بلدنا إندونيسيا ومن بلدة فلسطين والسودان ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah kami pejuang subuh nongsa untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. صلى الله على محمد. بارك الله وعلينا ما شاء الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد الله عليه صلى الله محمد الله عليه وسلم. صلى الله على وصلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد الله إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. الله محمد صلى الله ما شاء الله ما شاء الله. Salaman sama jamaah. Amin.
sallallahu alaihi wasallam.